Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Muda Anak Satu. Masya Allah hari ini bisa kembali up video lagi. Nah di sini videonya aku mulai itu di pagi hari ya teman-teman. Di sini aku mau bikin sarapan. Jadi karena sekarang aku tuh udah nggak mual-mual lagi dan nggak pusing-pusing lagi kalau pagi. Jadi sekarang aku udah bisa buatin sarapan untuk Paksu. Karena sebelum-sebelumnya tuh yang buat sarapan itu pas suami sendiri. Kadang juga nggak sarapan baru pergi kerja karena ya kadang Paksu tuh nggak sempet karena kayak udah telat gitu dan harus berangkat kerja. Dan aku tuh nggak bisa juga soalnya kayak kalau dipaksain gerak itu kalau pagi bisa-bisa tuh aku muntah-muntah gitu loh teman-teman karena saking pusingnya itu. Nah, oke lanjut di video lagi ya teman-teman. Di sini aku mau bikin sarapan nasi goreng. Terus di sini bumbunya aku tuh pakai bawang putih, bawang merah sama ada cabai keriting juga, tapi nggak banyak, cuman satu soalnya takut kepedisan nanti Arsy nggak bisa makan. Nah, ini aku tumbuk-tumbuk aja soalnya lebih mantep aja kalau misalkan ditumbuk. Kalau di blender tuh kayak rasanya tuh apa ya? Kurang sedap gitu. Dan karena aku lagi rajin juga sih, jadi aku tumbuk aja. Dan di sini sebenarnya aku tuh punya itu teman-teman, punya bumbu nasi goreng yang instan gitu. Cuman aku tuh lebih sukanya makan nasi goreng yang pakai bumbu yang seperti ini loh teman-teman, yang simple tapi kayak rasanya tuh kayak mantep aja gitu. Nah di sini aku tuangin minyak goreng, tapi aku lihatnya tuh kayak kebanyakan dan ini masih pagi nggak boleh makan minyak-minyak kebanyakan. Jadi aku tuang lagi itu minyaknya, terus aku sisain sedikit aja untuk numis ini bumbu yang udah aku tumbuk tadi. Nah pokoknya ini bumbunya ditumis sampai harum gitu loh teman-teman, pokoknya sampai mateng. Takutnya nanti bau langu nasi gorengnya kalau misalkan nggak ditumis sampai mateng gitu. Nah terus di sini aku mau tambahin telur juga dan kebetulan di rumah aku tuh telurnya cuman sisa satu butir, jadi aku pakainya satu butir aja. Dan di sini aku pinggirin dulu ini bumbunya supaya nggak langsung kecampur gitu. Soalnya nanti kalau kecampur ke telurnya nanti nasinya nggak berubah warna gitu, nggak cantik lagi deh hasilnya. Jadi aku singkirin dulu ke pinggir-pinggirnya wajan, terus aku orak-arik ini telurnya. Terus setelah itu aku rasa di sini telurnya udah nggak lembek lagi, udah lumayan mateng. Terus di sini aku tuang nasinya. Di sini nasinya cuma satu piring, tapi ini lumayan banyak ya teman-teman. Jadi aku bisa cukup makan bertiga sama suami dan Arsy juga. Karena di sini sebenarnya ada nenek juga, cuman nenek tuh nggak suka sarapan pagi gitu loh teman-teman. Maksudnya nggak suka sarapan nasi. Jadi yang sarapan tuh cuman aku sama Paksu sama Arsy. Nenek tuh maunya minum teh kalau pagi-pagi, jadi ntar aku buatkan teh untuk nenek sarapan juga. Jadi sarapannya tuh sarapan air gitu loh teman-teman. Nah dulu tuh pas sebelum menikah aku juga gitu teman-teman, kalau pagi tuh minumnya teh, terus nanti makannya tuh maksudnya sarapan paginya tuh sekitaran jam 10-an atau setengah 10 gitu, karena ya udah kebiasaan gitu. Jadi ya memang merasa nggak lapar kalau paginya gitu, jadi nggak enak aja tuh perut kalau misalkan langsung makan nasi. Tapi setelah menikah karena udah apa ya, udah kebiasaan lagi, jadi udah suka gitu sarapan nasi kalau misalkan pagi. Terus karena sekarang juga lagi hamil gitu, jadi gampang lapar gitu teman-teman kalau pagi. Pokoknya bangun tidur udah pengen makan aja gitu. Jadi sekarang itu kalau udah bangun aku tuh udah prepare gitu, cepet-cepet mau masak, atau kalau enggak aku beresin dapur dulu bentar, aku cuci piring. Karena kalau misalkan Arsinya udah bangun ya udah susah gitu cuci piringnya. Jadi sekarang tuh kalau pagi semenjak aku tuh udah nggak mual-mual lagi, udah nggak pusing-pusing lagi, aku tuh usahain bangun pagi setelah sholat gitu langsung nyebur di dapur gitu loh teman-teman. Terus entah kenapa sekarang tuh aku juga suka kayak beraktivitas di pagi hari, soalnya kalau misalkan udah agak siang-siang gitu kan panas, jadi kita tuh kayak gampang berkeringat aja gitu. Jadi aku tuh agak risih aja gitu beraktivitas di siang hari gitu. Nah lanjut lagi ya, tadi kan udah bikin nasi goreng, terus sekarang aku mau bikin lauknya. Dan di sini aku tuh ada masak ikan bolu. Apa sih bahasa Indonesianya ikan bolu ya? Ikan bandeng ya kalau nggak salah. Nah di sini aku masaknya kayak dua jenis gitu loh teman-teman. Yang satunya aku masak kuah kuning, terus yang satunya lagi aku goreng. Soalnya Paksu tuh nggak terlalu suka dengan ikan bolu yang dimasak gitu. Jadi sukanya yang digoreng aja karena katanya banyak
itu banyak apanya, banyak tulangnya. Kalau misalkan dimasak tuh nggak rapuh gitu tulangnya, jadi lebih suka yang digoreng aja gitu teman-teman. Jadi di sini aku ambil 3 potong untuk digoreng untuk nanti kita makan, terus yang sisanya aku masak aja karena Arsy juga suka kalau misalkan makan ikan bolu tuh yang ada kuahnya gitu loh teman-teman. Terus langsung aja di sini aku goreng, terus aku masak juga ikannya. Terus di sini aku gorengnya tuh dibalurin sama tepung sajiku, sama aku campur juga sama tepung biasa gitu loh teman-teman. Apa sih namanya itu, tepung terigu biasa gitu. Terus aku kasih perbandingan 3:1, 3 sendok tepung tepung biasanya, terus 1 sendok tepung sajikunya, itu supaya ada kriuk-kriuknya aja sih teman-teman, gitu aja. Terus setelah itu di sini lanjut aku bikin teh. Tadi tuh nggak ke video semua ya teman-teman pas aku gorengnya karena nanti durasinya kelamaan, jadi aku potong aja gitu. Oh ya, tadi sebelum goreng ikannya, sebelum dibalurin sama tepung-tepung itu, aku udah marinasi ya. Jadi itu ikannya udah ada rasa, udah ada asin-asinnya, terus udah aku kasih asam jawa juga supaya nggak bau amis ikannya. Jadi insyaallah enak deh. Nah, di sini aku bikin tehnya tuh 2 gelas, satu untuk aku, terus satunya untuk nenek. Karena Paksu juga nggak suka minum teh pagi-pagi. Sering sih teman-teman aku buatin 3 gelas gitu, tapi ujung-ujungnya nggak diminum juga, baru pergi. Jadi aku yang habisin yang dua-duanya gitu. Terus aku juga nggak terlalu mau minum teh kebanyakan, dalam sehari tuh cukup 1 gelas aja. Jadi makanya di sini aku tuh cuman bikin 2. Nanti kalau misalkan Paksu mau minum teh, biar minum punya aku aja, soalnya ya takutnya nggak keminum lagi gitu. Nah oke teman-teman, pagi ini udah selesai semuanya, ini kita tinggal makan. Kalau nenek makannya entar-entaran aja. Tunggu aku masak nasi dulu karena nenek tuh nggak suka makan pagi juga ya teman-teman, cukup minum teh aja gitu. Nah lanjut lagi, di sini aku mau pergi bawa Arsy posyandu sekalian periksa juga. Terus ini singkat cerita, kita udah sampai di tempat posyandunya. Di sini aku naik motor sama Arsy berdua aja teman-teman, gak diantar sama Paksu. Soalnya Paksu lagi kerja gitu. Nah ini singkat cerita kita udah sampai di rumah aja. Mohon maaf ini rumahnya masih berantakan, belum diberesin. Nah tadi tuh Arsy disuntik ya teman-teman karena udah waktunya suntik imunisasi campak yang untuk 18 bulan. Sebenarnya Arsy tuh udah 20 bulan ya teman-teman, tapi yang 2 bulan kemarin itu aku tunda-tunda terus, takutnya tuh kayak demam gitu, dan aku kan masih belum sehat gitu, jadi aku tunda gitu untuk imunisasinya. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa disuntik gitu, dan alhamdulillah juga sekarang udah agak mendingan tubuhku, udah bisa diajak kompromi. Jadi aku suntik, maksudnya aku biarin disuntik aja gitu sama dokternya. Nah lanjut lagi, tadi Arsy tuh udah aku kasih tidurin. Setelah itu lanjut aku cuci piring karena hari ini tuh belum sempat cuci piring, dan ini tuh piringnya masih dari piring kemarin sempat cuci piring, tapi pas pagi aja pas subuh aku cuci piring, dan ini tuh piringnya udah numpuk lagi karena aku tuh cuci piringnya cuma 1 kali sehari ya teman-teman, gak bisa berkali-kali. Terus karena memang gak ada waktunya untuk cuci piring, dan memang gak ngeluangin waktu untuk cuci piring karena biasa tuh kalau udah siang ya, seperti yang tadi aku bilang udah panas di sini teman-teman, jadi malas. Dan ini aku usahain cuci piring walaupun udah siang karena memang udah numpuk dan udah habis piring di tempat piring gitu loh teman-teman, jadi harus dicuci gitu. Terus lanjut lagi, di sini aku beresin dapur aku karena tadi kan kita masak sarapan belum sempat diberesin gitu. Terus aku lap-lap juga dindingnya. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya aku isi suaranya kayak ngos-ngosan gitu, soalnya ini tuh durasinya agak panjang, ada 10 menit, jadi kayak ngos-ngosan gitu loh ngisi suaranya. Nah setelah ini aku udah nggak ada aktivitas lagi, aku cuman kayak main-main sama Arsy aja setelah beresin dapur, pokoknya sampai nanti malam. Dan nanti malam tuh pas suami udah datang dari kerja, kita mau lanjut ke rumah sakit. Nah ini singkat cerita udah malam aja, ini kita mau ke rumah sakit, mau jengukin bapak mertua. Jadi bapak mertua tuh masuk rumah sakit ya teman-teman, doain ya semoga bapak mertua diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali seperti semula. Dan di sini kita tuh cuman sebentar karena Arsy ikut dan gak bisa masuk karena katanya anak kecil di bawah 15 tahun ya kalau ndak salah nggak boleh masuk ke dalam gitu. Jadi kita
Maksudnya pas suami nungguin di depan aja sama Arsy, terus aku yang masuk ke ruangannya bapak mertua, terus ngeliatin bapak mertua gitu. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya.